Ya, luar biasa malam hari ini. Walaupun mungkin masih banyak yang liburan ya, tapi puji Tuhan kita boleh ada saat ini. Nanti kabel ini juga. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini saya akan berbicara tentang manusia roh dan manusia daging atau manusia fana. Karena ini yang sedang kita bahas, yaitu tentang ciptaan baru ya, New Creation Community NCC. Jadi melihat kehidupan yang kita jalani hari-hari ini, maka selalu kita diperhadapkan dengan dua pilihan ya. Baik mau bangun tidur atau tetap tidur, mau mandi atau enggak mandi, melangkahkan kaki ke tempat ibadah atau enggak. Nah, selalu ada dua pilihan. Nah, manusia kita yang kita jalani sekarang ini adalah manusia di mana kita terbuat dari tanah liat ya. Tetapi ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan, sehingga apa? Kita paham betul tentang NCC ini, tentang ciptaan baru ini. Karena kalau kita percaya bahwa saya adalah ciptaan baru, tapi kita nggak sadar kita ciptaan baru, maka hidup yang kita jalani adalah hidup yang seperti biasa aja. Untuk apa? Oke, kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-30. Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-30 sampai dengan 32. Kita baca bersama-sama ayat ini ya. Ini ada di layar. 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Lanjut. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Nah, jadi kalau kita memahami satu kebenaran dalam konsep ciptaan baru, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita, bukan kita yang memerdekakan kebenaran itu. Itu perbedaan yang harus kita pahami. Jadi Yesus mengajarkan, pahami dulu kebenaran itu. Maka kalau Anda sudah paham tentang kebenaran itu, maka kebenaran itu yang akan membebaskan kita, yang akan memerdekakan kita, yang akan menyelamatkan kita, bukan upaya diri. Amin. Bukan upaya diri kita. Oke. Manusia roh. Kalau bicara tentang roh, ini juga saya belum lama paham. Kalau bicara tentang roh itu final. Roh itu nggak bisa dipoles. Jadi manusia roh itu mau kita poles kayak gimana pun, dia nggak bisa dipoles, karena roh itu roh yang dari Tuhan. Kalau roh bisa dipoles, maka kekristenan kita ngeri. Ya, benih dalam hidup kita ya untuk apa? Kalau dia bisa dipoles dengan segala macam. Roh itu sudah final dalam hidup kita, sudah final. Tapi manusia daging kita ini, yaitu yang sampai kapanpun nggak akan final, karena kita terbuat dari tanah liat. Nggak akan final sampai kapanpun. Tubuh jasmani ini kita mau poles sedemikian rupa, tetap pasti satu saat ngacok. Satu saat tetap nggak berkenan, mau dipoles kayak apapun. Karena jelas sekali firman Tuhan bilang, tidak ada satupun manusia yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena perbuatannya. Oke. Jadi manusia rohani kita itu sudah permanen dalam hidup kita. Sehingga apa? Ketika nanti kita mati atau kita melihat orang mati, yang mau seharga berapapun sulap alisnya para wanita dan pedi-medinya itu ya pasti akan jadi tanah. Nggak ada artinya lagi. Mau dipoles kayak apapun,
tetap nggak akan bisa. Karena apa? Karena kita sadar bahwa benih yang dalam hidup kita pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu terbuat dari tanah. Memang waktu di Taman Eden memang itu masih hidup dalam kemuliaan. Tetapi setelah mereka dikeluarkan dari Taman Eden, ini yang jadi seru hari-hari ini, bahwa Adam dan Hawa sudah dikeluarkan dari Taman Eden, tapi mereka masih berusaha. Ada enggak di Alkitab mencatat mereka masih berusaha mau masuk ke Taman Eden? Enggak ada. Karena mereka tahu Tuhan sudah bilang, setelah mereka diusir dari Taman Eden, maka Tuhan menyiapkan pasukan yang ada di pintu masuk untuk apa? Menghalangi Adam dan Hawa kalau mereka masih bisa masuk. Jadi mereka nggak akan bisa masuk lagi ke sana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kalau kita bilang bahwa benih Adam ini nggak bisa mau dipoles kayak gimana pun pasti tetap akan buat masalah. 1 Korintus 9 ayat 27, di sana Paulus bilang begini. Aku melatih tubuhku. Coba kita baca 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Paulus hanya melatih tubuh ini, hanya dilatih supaya gimana, supaya ya namanya latihan. Kalau pemusik, pemain drum atau pemain piano, gitar, bass dan sebagainya, semua dilatih. Semua dilatih. Tapi kita mau latihan kayak apapun, satu saat kalau kita tampil lagu itu kita nggak tahu, pasti kita juga bingung. Pasti. Itulah ciri benih Adam yang nggak akan bisa mencapai kemaksimalan dalam hidup ini karena sudah terkontaminasi dengan dosa. Jadi tidak ada kebanggaan bagi kita ketika kita bisa perform dengan baik. Tidak ada. Kebanggaan itu hanya sampai pada benih Adam ini, pada tubuh ini. Tapi di hadapan Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, di sini WL mungkin kita perlu perbaharui. Dulu saya juga WL, saya sering bilang gini, mari kita memuji Tuhan supaya tubuh, jiwa dan roh kita disegarkan. Saya nggak bilang itu sesat atau salah, tetapi yang namanya roh itu nggak bisa disegarkan. Dia udah segar di dalam hidup kita, amin. Dia sudah permanen dalam hidup kita. Yang perlu disegarkan dalam hidup ini adalah tubuh dan jiwa. Sehingga apa? Kalau kita mau berpikir bahwa saya harus disegarkan dari luar masuk ke dalam, itu salah. Kita akan merasa bangga kalau kita dapat mobil baru, kita dapat handphone baru, kita dapat pacar baru, kita akan bangga. Apakah itu pekerjaan Roh Kudus? Belum tentu. Karena kebanggaan yang kita sandarkan pada benih Adam ini adalah kebanggaan yang hanya ditentukan oleh suasana hati. Coba kita lagi enjoy. Kalau kita lagi enjoy, mau kaki kita keinjak, saudara-saudara, pasti kita akan respon kita lain. Udah minta maaf orangnya, wih ya santai aja. Coba kita hati nggak enjoy, nggak diinjak aja kaki, kita udah marah. Hati-hati dong. Nah, jadi sukacita yang kita dapatkan di dunia ini adalah sukacita yang hanya sementara. Itulah yang Yesus katakan, saudara-saudara. Jadi roh itu di dalam hidup kita nggak bisa dipoles. Saya bilang dia sudah permanen dalam hidup kita. Dia nggak bisa diapa-apain. Makanya firman Tuhan bilang dari dalam terpancar kehidupan, bukan dari luar kemudian masuk ke dalam hidup ini, saudara-saudara. Itu sebuah pemahaman yang saya bilang lama sekali kita terjebak dalam hal-hal seperti ini. Mana bisa roh itu disegarkan? Kalau roh itu kita segarkan, saudara-saudara, roh yang dari Tuhan kita mau segarkan, justru roh itulah yang menyegarkan hidup kita. Haleluya. Ini yang harus kita pahami, sudah dikasih Tuhan. Nah, kalau bicara tentang menabur atau performan kita, coba kita baca dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Galatia 6 ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi kalau kita menabur dalam kedagingan, kita akan menuai apa? Kebinasaan. Jadi memang nggak bisa. Kita memuji Tuhan di tempat ini, saudara-saudara, saya katakan bahwa kita sedang tidak mempengaruhi Tuhan untuk tertarik kepada kita. Saya bilang, Tuhan menerima kita apa adanya, bukan ada apanya.
Jadi kita sedang beribadah di tempat ini untuk menyegarkan apa? Tubuh dan jiwa kita. Bukan roh kita. Yang roh kita sekali lagi saya katakan sudah final. Dia nggak perlu disegarkan. Karena apa? Karena dia adalah sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita segarkan setiap hari adalah tubuh dan jiwa ini. Karena disitulah suasana hidup kita yang sering berubah-ubah setiap saat. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Di sana coba kita baca Kejadian 6 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Sekarang susah kita lihat umur 120 tahun, susah ya. Jadi karena Roh Tuhan itu tidak akan tinggal diam di dalam tubuh manusia. Pada waktu itu Tuhan berfirman. Makanya ketika kita hanya dibatasi, kalau Pastor bilang 70 sampai 80 tahun. Setelah itu ya roh kita sudah kembali, tapi daging ini itu akan terkubur menjadi di tempat di mana kamu diambil, disitulah kamu akan dikembalikan, yaitu di tanah, saudara-saudara. Jadi jangan bangga kalau kita merasa kita bisa performan hebat. Jangan bangga kalau kita merasa kita ganteng, kita cantik. Saya bilang itu hanya sementara. Itu semua hanya sementara. Jadi kita mulai rubah. Kalau kita melayani Tuhan, bukan lagi kita mempengaruhi Tuhan. Sadari bahwa kita adalah ciptaan baru. Roh yang baru, yang kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru, sudah ada dalam hidup kita. Kalau kita bilang, wah saya diberkati Tuhan karena saya melayani di gereja, saya diberkati Tuhan karena saya taat memberi perpuluhan. Saudara, teman-teman kita di luar sana banyak yang gak pernah ke gereja, gak tahu perpuluhan, tapi mereka lebih kaya dari kita. Fair? Ya, mereka lebih kaya dari kita. Jadi salah kalau kita bilang bahwa karena saya memberi perpuluhan maka saya diberkati, karena saya begini karena maka saya diberkati. Saya selalu katakan, kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Kita memberikan bantuan untuk gereja, untuk orang-orang lain, bukan supaya kita diberkati, tapi karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Nah, kebenaran, ada beberapa kebenaran Tuhan. Kebenaran seperti apa? Ada 3 hal yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kita baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-19. Mari kita baca 2-3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kebenaran pada malam hari ini kita harus sadar bahwa hidup kita sudah ditebus bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Dan Tuhan kalau menebus kita, Tuhan tidak pernah nyicil, Dia selalu bayar lunas. Amin. Kita yang banyak cicilan, saudara. Ya, ada nggak di sini yang punya cicilan? Ya, saya ada cicilan ya, hampir tiap bulan mikirin cicilan. Haleluya. Jadi Tuhan tidak pernah menyicil apapun kepada kita. Tuhan selalu bayar lunas. Haleluya. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Jadi kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan emas perak. Anggaplah ini emas, anggaplah ini darah. Misalnya, kalau Tuhan bilang kamu tidak ditebus dengan darah, dengan emas perak, tapi dengan darah yang berharga. Saya bilang begini, darah yang berharga Tuhan berikan, masa emas perak Tuhan tidak bisa berikan? Amin. Yang 1 gram 2 gram ya urusan kita dengan Tuhan. Darah yang mahal Tuhan berikan, masa emas perak Tuhan tidak bisa berikan? Darah yang mahal Tuhan berikan, masa pekerjaan Tuhan tidak bisa berikan? Amin. Darah yang mahal Tuhan berikan, masa pasangan hidup Tuhan tidak bisa berikan? Amin. Sadari bahwa kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang berikut saudara-saudara, Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Roma 14 ayat 17.
2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita bandingkan dengan Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera tidak perlu kita cari di luar, karena di dalam hati kita sudah ada damai sejahtera. Dan Yesus katakan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Sulit kita menerjemahkan ayat ini. Bagaimana kita melihat damai sejahtera dan karena apa? Karena kita selalu fokus pada penglihatan. Kita selalu fokus melihat apa yang nampak di luar. Coba di sini kita yang sudah berkeluarga atau yang masih pacaran, kita melihat pasangan kita, apa yang kita lihat? Hatinya, gombal itu saudara-saudara. Selalu kita melihat penampilan yang di luar, bukan? Kita tertarik pada seseorang apa karena kita lihat hatinya yang pertama, itu proses. Tapi kalau kita senang dengan seseorang, selalu karena apa? Penampilannya, karena performanya. Itulah masalah bagi manusia. Sekelas Salomo, saudara-saudara, Tuhan sudah bilang, Salomo, kamu pergi ke rumahnya Isai. Wah, dengar. Berarti peka sekali dengan Tuhan, sangat peka. Ketika dia melangkahkan kaki tepat di rumahnya Isai, bukan di rumah orang lain. Pas dia lihat, wah ini raja ini yang besar, kakaknya Daud. Oh ini yang besar. Tapi Tuhan bilang, itulah muncul ayat, Tuhan melihat hati, manusia melihat apa yang di luar. Itu persoalannya. Jadi selalu saya katakan, iman saya dan keyakinan saya, kita dengan Tuhan clear dalam hal apapun. Tapi dengan manusia itu masalahnya. Kalau kita di kantor, kemudian karena kita nggak masuk kerja, kemudian kita diberikan surat peringatan, bahkan mungkin dikeluarkan, nggak usah kita bicara ini proses Tuhan dalam hidup saya. Saya katakan salah. Kita nggak bisa kita menghubungkan hal-hal yang akibat dari kesalahan kita bilang, oh ini karena Tuhan izinkan saya. Tidak, Tuhan tidak pernah mengizinkan kita dicobai melalui melebihi kemampuan kita. Jadi Tuhan tidak pernah mencoba. Paradigma kita yang harus dirubah, kesadaran kita yang harus dirubah. Dan yang ketiga, saudara-saudara, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Ini kebenaran. Jadi yang tadi damai sejahtera atau urusan sorga bukan bicara makan dan minum, tapi bicara apa saudara-saudara? Dia bicara damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Dan kebenaran tidak ada dalam manusia manapun, tapi hanya ada dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kalau saya bilang, amin gak kita dengar ayat ini? Ini ayat yang jarang dihotbahkan. Karena manusia kalau melihat, maka tidak bisa menghotbahkan, tidak cocok. Mau pendeta sekali berapapun, mana mungkin manusia yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi melihat realita hidup hari-hari, aduh gak mungkin. Kenapa? Karena kita hidup karena melihat. Makanya Paulus bilang, hidup kita bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Terus saya tekankan ini, mari kita belajar menjalani hidup ini bukan sekadar melihat, tapi kita menjalani hidup ini karena kita percaya. Haleluya. Mau hasilnya seperti apa, yaitu urusan Tuhan, saudara-saudara, bukan urusan kita. Layani Tuhan, bekerjalah. Tuhan menyiapkan upah bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara dikasih Tuhan, mana kita lihat di sini. Jadi manusia roh, saya bilang sudah tak perlu dipoles, dia sudah permanen dalam hidup kita. Ketika Tuhan menghembuskan nafas kepada Adam, maka roh itu sudah kekal. Dia sudah kekal, dia nggak bisa diapa-apain lagi. Nggak bisa kita bilang kita mau segarkan, saya mau ibadah pagi supaya roh saya, nggak bisa. Roh itu saya selalu bilang dia yang menggerakkan hidup kita. Ingat Petrus ketika dia berkata, engkau adalah Tuhan, engkau adalah yang apa yang dia bilang?
bukan engkau yang mengatakan, tapi Bapamu yang di surga yang mengatakan. Jadi untuk mengakui Tuhan, manusia ini nggak akan bisa. Kenapa Yesus Kristus tidak diterima oleh banyak orang? Kenapa Yesus Kristus dimusuhi oleh banyak orang? Karena mereka sekedar melihat, bukan karena percaya. Ya saudara dikasih Tuhan, kita harus sadar bahwa di dalam tubuh kita ini kita ada manusia roh dan kita juga ada manusia daging, manusia yang fana. Saya selalu katakan, tidak usah khawatir menjalani hidup ini. Kita sebagai orang-orang muda, kalau melihat menghadapi persoalan, menghadapi tantangan apapun itu, kita percaya bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Manusia fana kita ini dari hari ke hari bisa terpuruk. Tapi manusia batinia kita ini dari hari ke hari tetap kuat di dalam Tuhan. Dialah yang menopang hidup kita. Dialah yang menuntun hidup kita. Itu yang harus kita sadari saudara-saudara. Jadi memahami tentang ciptaan baru bukan hanya sekedar dipaham yang harus kita percaya. Karena kita melihat begini saudara-saudara. Saya dapat satu ilustrasi yang mungkin tidak bisa diterima oleh banyak orang. Di sini ada yang kita yang masih SD sudah hafal tentang lagu Indonesia Raya kan ya, sudah hafal tentang Pancasila, ya sila pertama sampai yang kelima kita udah hafal, dan itu tidak perlu lagi diulang-ulang. Sampai sekarang mungkin bayangkan kita sekolah belasan tahun atau puluhan tahun yang lalu, kalau dikagetin pun sekarang kita masih hafal itu, spontan kita hafal. Kita yang udah punya SIM di sini, 1 jam kita duduk di ruang samsat, ya kita yang ikut ujian ya, bukan yang nembak ya, kita pasti akan tahu peraturan-peraturan atau marka-marka jalan yang tidak boleh kita lewati atau tidak boleh kita langgar. Betul? 1 jam saja kita di ruangan di kantor samsat, kita sudah paham. Kalau lampu merah jangan diterobos, ya. Ada tanda putar balik, tidak boleh, ada garis merah, ada tanda merah, tidak boleh putar balik. Bayangkan 1 jam aja kita sudah mendarah daging dalam hidup kita. Sudah mendarah daging bahwa ini ajaran, ini aturan yang tidak bisa saya langgar. Saya merenung saudara-saudara, kita orang Kristen, saya pendeta, setiap minggu saya ke gereja, hampir setiap minggu saya berkhotbah. Kita sebagai jemaat Tuhan hampir setiap minggu kita dengar firman Tuhan. Tapi kita selalu dibilang kasihi musuhmu. Firman Tuhan jelas selalu datang dalam hidup kita. Mengasihi orang lain, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Setiap hari, setiap minggu kita dengar berita itu. Tapi kita banyak yang tak ngerti-ngerti juga. Harus diingat-ingatin, diancamin. Saya bilang begini, Tuhan, apakah saya atau orang Kristen banyak yang bego, saudara-saudara? Karena isi firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk apa? Berbuat baik di gereja. Untuk apa? Saya bilang, saya hampir tiap minggu dengar berita yang sama. Tapi kenapa saya nggak bisa mempraktekannya? Sedangkan hanya 1 jam saya duduk di kantor samsat untuk mengerjakan SIM, saya sudah tahu peraturan-peraturan mana yang nggak boleh saya langgar. Tapi untuk firman Tuhan saya bilang, kenapa jadi persoalan? Setiap kali dengar khotbah, mari kita menabur, tapi kita juga nggak mau menabur. Mari kita mengasihi orang yang sudah melukai kita malah lebih jahat dari orang yang nggak kenal Tuhan. Mari kita ke gereja. Bayangkan berita-berita ini disampaikan tetap setiap minggu. Sampai saya bilang, capek pendeta-pendeta ngajarin setiap minggu kita yang sama, tapi jemaatnya gitu-gitu aja. Bahkan saya sebagai pendeta, saya sadar, apakah saya orang bodoh sampai saya nggak paham, saya nggak bisa melakukan itu. Saya sudah hafal perintah-perintah waktu masih sekolah, saya masih ingat. Tapi kenapa firman Tuhan yang setiap minggu kita dengar, tapi sulit sekali kita realisasikan dalam hidup hari-hari? Saya temukan jawabannya karena kita sekedar menjalani hidup ini, sekedar melihat, dan bukan karena kita percaya. Ngeri saudara-saudara, setiap hari saya doa puas, tapi kok kita nggak peka-peka dengan suara Tuhan? Padahal hal yang lain kita bisa kerjakan hanya dalam waktu cepat. Sampai hari ini masih mendarah daging dalam hidup kita, saudara-saudara. Masih kita hafal, ya.
Kita yang bawa motor, kita yang bawa mobil, kita masih tahu semua peraturan-peraturan. Mungkin ada juga yang, bayangin, ada yang nggak ikut SIM, nggak ikut ujian SIM, cuma nembak gitu ya, misalnya gitu ya. Tapi kan kita juga tahu, kita kalau mau naik motor nggak perlu lagi disuruh pakai helm, kita pasti akan pakai helm, tahu aturan kan? Apalagi mau ke Jakarta, otomatis kita akan pakai helm. Tapi ketika di mimbar ini disampaikan, mari kita setia, mari kita berkorban, mari kita melayani Tuhan. Wah, setiap minggu dikasih tahu, banyak yang nggak ngerti. Itu persoalannya. Karena kita hidup bukan karena percaya, tapi kita hidup karena kita melihat. Disinilah kita harus merubah paradigma kita. Saya selalu katakan, dengan Tuhan datang apa adanya di hadapan Tuhan. Datang apa adanya. Kedua anak saya, ntar lagi 3 saudara-saudara. Untuk mereka mendapatkan sesuatu dari kami orang tua, tidak perlu nari-nari saudara-saudara, tidak perlu. Kita orang tua sudah tahu apa yang terbaik untuk anak-anak kami, saudara. Begitupun kita dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang terbaik dengan kita. Amin. Tuhan sudah tahu masa depanmu, Tuhan sudah tahu pasangan hidupmu, Tuhan sudah tahu pekerjaanmu. Tapi sadarilah ini, bahwa dengan upaya kita nggak bisa mencapai itu. Karena kasih karunia kamu diselamatkan, dan bukan karena perbuatan kita. Saudara-saudara, memahami tentang ciptaan baru ini bukanlah hal yang mudah. Karena kesadaran kita yang harus dirubah. Kesadaran kita. Orang berpikir begini, ini perbedaannya. Saya akan setia, saya akan melayani supaya saya berkenan di hadapan Tuhan. Saya bilang begini, orang yang sudah sadar dia adalah ciptaan baru, maka dia juga akan melayani dengan sungguh-sungguh, dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh, dan dia akan maksimal dalam mengerjakan apapun, karena dia sadar dia adalah ciptaan baru. Haleluya. Jadi kesadaran ini yang harus ada dalam hidup kita. Kita diberkati bukan karena kita baik, kita diberkati bukan karena kita hebat, tapi kita diberkati karena memang Yesus kita baik dan hebat. Sehingga apa? Tidak ada kebanggaan dalam hidup ini. Kalau kita merasa kita diberkati, karena saya, ini karena saya, maka kita akan bermegah dengan hidup ini. Itu bahayanya. Tapi kalau kita sadar bahwa apapun semua yang kita capai dalam dunia ini itu karena kasih karunia Tuhan, maka tidak ada kebanggaan dalam hidup ini. Mulai tidak ada ruang dalam hidup itu merasa bangga dengan semua pencapaian, karena semuanya datang dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Orang memahami ciptaan baru, nggak akan ada masalah. Bukan. Yang namanya benih Adam ini, saya selalu katakan, selalu akan ada masalah. Kemanapun kita pergi, kita parkir nggak pada tempatnya, diteriakin sama tukang parkir. Bukan karena kita ciptaan baru, enggak, saudara-saudara. Tapi ciptaan baru ini kita pahami, itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bukan hubungan kita sekedar dengan sesama. Oke lah dengan sesama. Makanya saya bilang, kalau kita sadar kita adalah ciptaan baru, maka kita nggak akan parkir sembarangan. Kalau kita sadar bahwa kita adalah ciptaan baru, kita nggak akan bawa motor atau mobil sembarangan. Karena kita sadar bahwa di dalam hidup kita ini ada roh Tuhan, ada pribadi Tuhan, kita adalah bayi Tuhan, dan dia dalam hidup kita. Kita hidup ini jadi berharga di mata Tuhan. Menjalani hidup ini bukan sekedar menjalani hidup ini. Melayani di tempat ini, saya tidak bisa bilang, kita melayani Tuhan. Enggak, saya bilang, karena pemain-pemain musik tampil di tempat ini, karena kita harus sadar, karena kita sudah dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Sudah nggak usah lagi disuruh-suruh main, pasti dengan inisiatif sendiri. Itu konsep ciptaan baru. Jangan merasa karena saya dari rumah jam segini saya maksa supaya saya jam telat, supaya Tuhan mengasihi saya. Enggak, saudara-saudara. Tuhan tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Tapi Tuhan tidak tertarik dengan performan kita. Mau saya nangis-nangis di tempat ini, Tuhan tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Karena hari ini kita bicara-bicara di sini tentang Tuhan, ketika keluar dari sini, di jalan kita senggolan aja, bisa jadi masalah baru. Jadi saya katakan, urusan roh dengan Tuhan, manusia baru kita dalam hidup ini sudah clear dengan Tuhan. Tidak ada masalah dengan Tuhan. Tuhan tidak menghukum kita. Tapi dengan manusia, kita harus performan. Nggak bisa kalau dengan manusia tidak performan. Harus performan dengan manusia. Tapi dengan Tuhan, saya katakan tidak perlu kita performan. Kita performan di sini dengan Tuhan. Untuk apa? Menyegarkan tubuh dan jiwa kita. Karena roh itu yang akan memberikan damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran di dalam hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari saya undang pemain musik untuk maju ke depan.
Tuhan, minggu depan kita ibadah lagi seperti ini. Dan ya kami masih suasana lebaran, jadi masih banyak yang belum sempat hadir ya. Ya puji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, belajar tentang kebenaran firman. Mari Kau terus singkapkan pemahaman tentang ciptaan baru ini dalam hidup kami, agar supaya hidup yang kami jalani bukan sekedar melihat dengan mata jasmani, tapi hidup yang kami jalani adalah hidup yang melihat dengan mata rohani kami, dengan hati kami, bahwa kami hidup karena kami percaya. Masalah diperhadapkan dalam hidup kami, masa depan kami misteri dalam penglihatan kami, tetapi iman kami terus berkata bahwa ada jaminan, ada keselamatan, ada damai sejahtera,
dan ada pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang hadir di tempat ini, bahkan rekan-rekan yang menonton, Tuhan, Engkau beri kecakapan dalam hidup kami ini, sehingga kami bisa membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kami. Engkau berikan kesadaran, berikan potensi dalam hidup kami. Kalaupun kami pernah gagal, kalaupun kami pernah kecewa, ataupun kami pernah mengecewakan orang lain, Tuhan, kami tidak mau melihat ke sana, kami melihat ke depan. Ada pengharapan yang baru Tuhan sudah janjikan bagi kami, yang adalah ciptaan baru. Terima kasih Tuhan, berkatilah komunitas ini, New Creation Community ini Tuhan. Kami melangkah dengan iman, kami melangkah dengan pengharapan, kami melangkah dalam kasih. Kau berkati semua pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian. Tuhan, Engkau yang melihat hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami, pekerjaan kami, makan minum pakai kami. Tuhan yang cukupkan segala sesuatu dalam hidup kami. Dan semua kami yang hadir pada saat ini juga Tuhan, Engkau yang akan membuka jalan, setiap jalan yang tertutup. Kami mungkin yang sakit, pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Apapun kondisi hidup kami, apapun situasi keadaan kami tidak mau sekedar melihat dengan mata kami, tapi kami tetap percaya bahwa ada roh Tuhan dalam hidup kami. Dan itulah yang memberikan semangat baru, sukacita baru, pengharapan baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua yang ada di tempat ini, kami terus melatih hidup kami, melatih skill dalam hidup kami, karena Tuhan sudah berkenan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan menyertai di perjalanan kami, tiba dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing Tuhan. Bertemu dengan keluarga, bahkan besok kami akan kembali beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan dikerjakan oleh Roh Kudus akan terus bersama-sama dengan kita hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita mengakhiri